Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita tentang fikih sampai pada bab haji, dan kita akan membahas tentang tawaf. Bapak Ibu rahimakumullah, tawaf yang merupakan rukun haji itu dinamakan tawaf ifadah, atau kalau dalam mazhab Hanafi itu disebut dengan tawaf ziarah. Tawaf ifadah dan tawaf ziarah itu dari segi penamaannya sama. Dikatakan ifadah karena tawaf ini dilakukan sekembali kita dari melontar jumrah Aqobah di Mina, lalu dilanjutkan dengan berangkat ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah ini idealnya itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, setelah jamaah haji melaksanakan melontar jumrah Aqobah di tanggal 10 itu. Jadi kalau rutenya itu kan dari Arafah tanggal 9, kemudian malamnya kita pergi ke Muzdalifah, kemudian paginya atau malam itu juga selepas tengah malam kita berangkat ke Mina. Di Mina kemudian kita melontar jumrah Aqobah, satu jumrah saja di tanggal 10 itu. Lalu setelah itu kita kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Kalau seperti proses yang kita tempuh, maka begitu selesai melaksanakan tawaf dan sa'i, haji kita sudah selesai. Ya, kita boleh bertahallul. Kita boleh bertahallul dengan mencukur rambut, ya, mencukur rambut dan berganti pakaian ihram menjadi pakaian biasa. Nah, ini idealnya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu sebetulnya sudah tuntas. Rukun-rukun haji kita tinggal menyelesaikan wajib haji, yaitu melontar jumrah selama tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi kalau sudah tahallul, sudah berganti dengan pakaian biasa, berarti larangan-larangan ihram yang melekat pada kita itu sudah
sudah selesai. Sudah selesai. Jadi boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang pada saat kita masih berihram, masih mengenakan kain ihram. Tapi Bapak Ibu, untuk kondisi sekarang kita akan mengalami kesulitan kalau kita di tanggal 10 itulah kita melaksanakan tawaf ifadah, karena seluruh jamaah haji pada saat itu semuanya berada di Mina, dari Muzdalifah berangkat ke Mina, sehingga konsentrasi jamaah itu penuh berada di Mina. Nah, untuk kembali tanggal 10 itu setelah melontar jumrah Aqobah, untuk kembali ke Mekah itu bukan perkara yang mudah, karena jalanan di kota Makkah itu semuanya dipenuhi oleh jamaah haji yang akan melontar jumrah Aqobah di Mina. Jadi kalau rombongan sulit, tapi kalau nanti ada jamaah yang mandiri 2, 3, 5 sampai 10 orang berangkat sendiri jalan kaki atau menyewa taksi gelap. Ada taksi gelap itu yang dia tahu jalan-jalan tikus itu ada. Tapi tentu mahal. Dan itu hanya sebagian kecil saja yang bisa melakukan. Berarti kalau kita selesai di tanggal 10 itu sudah melakukan tawaf ifadah namanya, dan kemudian sa'i, maka kita tinggal bersyukur dan berganti pakaian biasa. Selesai berarti rangkaian ibadah haji kita, tinggal menyelesaikan wajib-wajib haji. Nah, tawaf ifadah untuk Bapak Ibu sekalian dimulai dari sudut Hajar Aswad. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri pada sudut Hajar Aswad juga. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ini misalnya anggap aja ini Ka'bah. Nah, Hajar Aswad itu di sini Bapak, nempel di sini. Nah, maka posisi awal tawaf kita itu badan kita harus berada di belakang Hajar Aswad. Posisi badan kita seluruhnya itu harus berada di belakang Hajar Aswad. Tidak boleh berada tepat di Hajar Aswad atau di belakang Hajar Aswad. Kalau seperti ini mulainya, maka putaran pertama itu belum dihitung. Belum dihitung. Kalau posisi memulai kita itu pas di Hajar Aswad ini atau di depan Hajar Aswad, maka satu putaran pertama itu belum sah, belum dihitung. Maka posisi kita harus berada di sebelum anggota tubuh kita itu harus berada di belakang atau di posisi sebelum Hajar Aswad. Ya, nanti itu ada penandanya Bapak Ibu. Ada penandanya. Jadi nanti kalau kita lihat ke seberang, kalau di sini Hajar Aswad, kita lihat ke seberangnya sana, itu ada tiang. Nanti di tiang itu dipasang lampu hijau besar lampunya. Nah, itulah patokan tempat kita mulai tawaf. Nanti di sana ada tulisannya Bidayatul Matof atau Bidayatul Tawaf, permulaan tawaf. Gitu. Jadi memulainya badan kita
sebaliknya nanti ketika mengakhiri di putaran ketujuh, kita itu harus badan kita seluruhnya posisinya di depan Hajar Aswad, harus lewatnya, harus lewat baru selesai. Posisinya seperti itu. Jangan sampai nanti kita salah. Ya, sayang sekali kalau ibadah kita yang sudah kita tunggu bertahun-tahun, sekarang katanya sampai 30 tahunan, ya, white Englishnya, tapi kemudian salah. Ya. Saya dulu ketemu pasangan suami istri sudah paruh baya, dia kebingungan duduk berdua, celingak gitu, tengok kanan kiri, bingung sendirian berdua mereka, terpisah dari rombongannya. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari Jawa Barat. Bapak sudah selesai tawafnya? Belum, saya nggak tahu. Dia tidak tahu cara tawaf. Jadi memang kalau sudah di sana Bapak Ibu, itu kalau bekal pengetahuan kita tidak cukup atau tidak ada yang membimbing, ya kita bingung memang. Ya, bingung. Makanya butuh mutawif itu. Ya. Kalau pengetahuan kita belum cukup, bingung. Maka kemudian saya ajak, ayo Bapak, saya tunjukkan posisi tawaf dari mana, nanti Bapak muternya 7 kali. Jadi banyak hal-hal yang nanti di sana itu kita tidak menduga akan terjadi. Makanya memang betul ketika kita mau berangkat haji, kita disunahkan untuk belajar menguasai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian rukun tawaf atau syarat tawaf itu yang pertama menutup aurat. Menutup aurat. Bagi laki-laki ini perlu sangat waspada, karena pakaian kita itu hanya 2 helai. Jangan sampai kain yang kita pakai itu tidak menutup aurat kita dari pusat sampai ke lutut. Makanya memakainya itu harus dipastikan benar dan tidak turun nanti ketika digunakan untuk berjalan, ya. Terdesak-desak oleh orang lain, nanti kalau nggak kuat bisa lepas. Kalau lepas bagaimana? Ya dipasang lagi, tetapi putaran, ya, putaran yang dimana kain ihramnya itu lepas itu tidak dihitung. Ya, misalnya pas mutar 1 putaran, 2 putaran, 3, 4 putaran, pas di putaran keempat itu kain penutup auratnya jatuh atau merosot turun, maka putaran keempat ini tidak dihitung. Berarti yang kita selesaikan baru 3, harus menambah 4 putaran lagi. Nanti Bapak Ibu jangan ikut-ikutan ya, karena nanti fenomenanya itu macam-macam. Orang Arab, orang Barat itu badannya kan besar-besar, ada yang gendut, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan lihat itu orang Turki perutnya kelihatan juga nggak apa-apa. Nah, jangan begitu. Kita jangan melihat itu aja bapak-bapak itu nggak apa-apa, ini pusatnya kelihatan. Jangan berpedoman pada perilaku orang. Karena sama aja mau orang Turki, mau orang Arab, mau orang Iran, pengetahuannya sama aja dengan kita itu.
Malah mereka itu jauh tidak lebih hati-hati dari kita. Orang Indonesia itu ibadahnya sangat hati-hati. Mereka nanti biasa aja kita lihat sholat tuh pakai sepatu Bapak Ibu, pakai sendal. Padahal di situ banyak merpati, artinya kotorannya berserakan di mana-mana. Nah, kalau kita kan nggak tega sholat dalam keadaan seperti itu. Nanti pas lihat orang Turki sholatnya pakai sendal, lalu kita pakai sendal pula. Lihat ya. Jadi aurat kita itu harus tertutup. Kalau ibu-ibu ya dilihat itu mengenakan mukenanya ya, itu sudah benar apa belum ya, jangan sampai ada rambut yang terjulai keluar. Itu penting untuk diperhatikan ya. Kemudian penutup aurat bagian bawahnya itu diusahakan serapat mungkin agar ketika terjadi desak-desakan itu tidak terbuka atau tersingkap sehingga membatalkan putaran tawaf kita. Jadi kalau ada yang batal itu satu itulah Bapak Ibu, bukan batal dari awal, bukan ya seperti tadi. Kemudian wajib niat enggak tawaf itu? Kalau menurut jumhur ulama tidak wajib ya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau Madzhab Hambali itu wajib. Ya, kita tidak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i niat tawaf itu sudah tercakup dalam niat haji, niat ihram haji. Jadi tidak usah pakai niat lagi, ya. Sama dengan nanti sa'i ya, tidak usah berniat lagi karena sudah tercakup dalam niat haji pertama saat kita ihram sebelum berangkat ke Arafah. Niatnya sudah tercakup semua. Sama dengan mau melontar jumroh ya tidak usah pakai niat, tidak usah berniat lagi. Tapi ada doanya, ya, ada doanya. Nah doa-doa itu Bapak Ibu tidak usah dihafal, ya, karena tidak akan hafal gitu. Doanya itu banyak sekali. Jadi nanti kita diberi buku doman haji dari Kementerian Agama. Nah, cukuplah pakai itu. Cukup pakai doa-doa itu. Mutawifnya juga tidak hafal Bapak Ibu, karena doanya banyak sekali. Tinggal saja sambil kita mutar, nanti sambil baca doa. Di sudut ini baca doa apa, di sudut itu baca doa apa. Ya. Pada Hajar Aswad baca doa apa. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tawaf itu harus dilakukan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Kalau tidak suci tidak sah, ya. Misalnya di putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, pas di putaran kelima batal, bagaimana? Ya segera ambil air wudhu, kemudian kita melanjutkan lagi putaran kelimanya. Dan ini Bapak Ibu, kita mulainya bukan dari tempat di mana kita batal, ya, tapi dari posisi awal lagi, dari Hajar Aswad, ya. Misalnya tadi Hajar Aswadnya di sini, pas putaran kelima kita sudah sampai Hijr Ismail di sini, batal. Kita ambil wudhu lagi, maka startnya bukan dari Hijr Ismail ini, tapi startnya dari Hajar
Hajar Aswad. Ya. Di sini ya, bukan di tempat di mana kita batal. Kecuali kalau kita di putaran kelima itu pas sampai di sudut Hijr Ismail ya, itu kemudian sholat fardu dilaksanakan. Kita sholat jamaah dulu, kan kita berhenti dulu ya. Kita berhenti dulu untuk sholat berjamaah, atau misalnya ada sholat jenazah, ya kita berhenti dulu untuk sholat jenazah di posisi Hijr Ismail. Maka nanti ketika selesai sholat fardu, selesai sholat jenazah, kita startnya nggak dari mana? Hajar Aswad, tapi dari tempat di mana tadi kita berhenti untuk sholat. Jadi kalau misalnya posisi kita tadi sedang di Hijr Ismail, ya tinggal melanjutkan saja tarik sini. Berarti sudah 5, 6, 7. 7-nya harus di sini setelah Hajar Aswad. Ya, selesai sudah selesai. Nanti terus apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Sunnahnya sholat sunnah 2 rakaat itu Bapak Ibu di belakang makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan Bapak Ibu. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu saat membangun Ka'bah. Itu ada telapak kaki beliau. Ya, telapak kaki beliau di situ. Kemudian oleh pemerintah Arab Saudi dicetak, ya, dicetak apa emas atau apa perak saya tidak tahu. Tapi nanti bisa dilihat Bapak. Jadi posisinya nanti sholat kita itu di belakang makom Ibrahim. Ya, sunnahnya. Atau kalau bisa itu di Mi'jan, tapi sangat sulit karena Mi'jan itu posisinya sangat dekat dengan Ka'bah. Ini Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar ya. Nanti itu ada tempat yang namanya Mi'jan. Mi'jan itu adalah tempat di mana dulu Nabi Ibrahim dan Ismail itu mengaduk apa? Semen kalau sekarang ya. Mengaduk tanah semen untuk memasang batu-batu pada dinding Ka'bah. Mi'jan namanya. Mi'jan itu tempat mengaduk semen kalau sekarang. Nah dulu Nabi SAW pertama kali sholat fardu bersama Jibril itu pas ada di Mi'jan ini. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu sempat haji atau umroh, lihat itu di posisinya di setelah pintu Ka'bah. Ya, posisinya itu berada di setelah pintu Ka'bah. Ditandai dengan 8 potong marmer yang berwarna kecoklatan. Lalu marmer itu dihadiahkan oleh Khalifah Marwan Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi dulunya pada masa Nabi Muhammad belum ada itu penanda Mi'jan itu. Mi'jannya sudah ada tapi penandanya belum ada. Nah, pada saat Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah itu diberi tanda dengan 8 keping marmer berwarna coklat cerah. Jadi boleh dilihat. Tapi kalau haji sangat sulit, sangat sulit kita bisa dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau kita berdoa menyerahkan diri kepada Allah, ya insya Allah diberi kesempatan. Ya, diberi kita kesempatan untuk bisa sampai ke situ. Kemudian nanti mencium Hajar Aswad itu kan hukumnya sunnah ya. Ya tidak usah dipaksakan. Kalau kira-kira bakal bahaya, tidak usah. Ya, nanti kita
lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi harus suci. Lalu kalau misalnya kita di sana berdesak-desakan, kemudian saling bersenggolan, laki-laki dan perempuan, seandainya terpaksa bersenggolan, kalau kita bisa memperbarui wudu lagi, maka sebaiknya kita berwudu. Tapi kalau tidak mungkin, ini senggolannya terus gitu. Senggolan terus, setiap putaran pasti ada ibu-ibu yang menyenggol kita atau tersenggol dengan kita. Bagaimana caranya? Ya tidak usah wudu, lanjut saja. Kita pakai pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan kalau kita kesulitan melaksanakan toharoh, maka toharohnya gugur. Tawafnya tetap wajib, tapi syarat sucinya menjadi gugur. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dibaca di sini ya, buku ini. Insyaallah ini memang benar dulu saya tulis untuk memberikan kemudahan kepada jamaah haji untuk paling tidak memberikan pilihan-pilihan alternatif. Kalau tidak bisa begini bagaimana? Maka ada jalan keluarnya. Ya, jadi boleh dipilih. Tapi kalau situasinya normal, ya jangan pilih yang ringan. Ya, misalnya batal. Kita mudah mengambil air wudu karena tidak jauh Bapak Ibu. Tempat wudu kita itu dekat, ke belakang sedikit nanti ada tempat wudu. Habis itu kita ngulang lagi dari Hajar Aswad tadi. Ya. Jadi banyak tempat wudu. Tapi kalau misalnya setiap putaran itu batal, ya, karena bersenggolan ya, bukan karena buang angin bukan. Kalau buang angin itu kan bisa kita kondisikan itu. Jangan kalau nak makan ubi rambat terus, nah nanti apa namanya gasnya itu akan karena di Indonesia biasa bagi sarapan ubi kayu, ubi rambat, bawa banyak-banyak pas tawaf ini sebentar-bentar membuang angin. Jadi itu ya ada jalan keluarnya Bapak Ibu, ada solusinya. Kemudian saat tawaf itu posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Kalau misalnya ini Ka'bah, kita dari sini Hajar Aswad itu muternya ke sini. Ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Tidak boleh dari sini Hajar Aswad arahnya ke sini, searah dengan jarum jam, tidak boleh. Walaupun nanti ada yang membolehkan kalau mazhab Hanafi boleh, tapi wajib bayar jam mahal jam itu. Ya, tidak usah di gunakan pendapat yang menyusahkan kita. Kalau dalam mazhab Hanafi itu banyak nanti bayar damnya itu. Ya. Nah, kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau jumhur ulama. Jadi Ka'bah di sebelah kiri kita. Boleh nggak jalannya mundur? Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh jalan mundur, jalannya harus maju geling-gelinginya. Kalau mundur berarti Ka'bah berada di sebelah kanan kita. Nggak boleh. Jadi jangan bikin hal yang aneh-aneh yang nggak perlu lah ya. Kalau di situ nanti apa nyanyi Garuda Pancasila atau Indonesia Raya ya bisa. Kan ada doanya ya. Setiap putaran, setiap sudut ada doanya. Jangan pulau pas tawaf atau sa'i nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Atau kalau orang NU nyanyi jalan wakon. Tidak boleh. Memulai tawaf dari Hajar Aswad dan mengakhiri pada Hajar Aswad. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kelima, mengelilingi seluruh bagian Ka'bah termasuk Hijr Ismail. Nanti kan begini Bapak Ibu ya, Ka'bah itu kan kubus seperti ini. Tetapi di bagian sininya nanti ya, ini ada gambar Ka'bahnya. Di sebelah utara itu ada namanya Hijr Ismail, bangunan yang melingkar di sebelah utara Ka'bah. Ini namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ini termasuk Ka'bah Bapak Ibu, yang harus kita kelilingi. Makanya tidak boleh nanti misalnya ada yang nakal, dia sampai di pangkal Hijr Aswad di pangkal Hijr Ismail itu dia melompat lewat jalan, lalu melompat lagi di seberang sana, itu tidak boleh. Harus mengelilingi Hijr Ismail. Nah, Bapak Ibu, Hijr Ismail ini merupakan perubahan bentuk Ka'bah. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah ketika membangun Ka'bah itu kurang bahan, ya, kurang bahan. Maka kemudian panjangnya yang ke arah utara itu dipangkas kira-kira 5 meter atau berapa lah. Mungkin sekitar itulah 3 atau 5 meteran. Dipangkas, tidak dibangun. Jadi dindingnya itu dimajukan gitu ya. Dindingnya itu dimajukan. Sehingga ada lokasi yang mestinya dia masuk Ka'bah itu tidak ikut dibangun seperti itu. Tetapi itu semua ulama sepakat termasuk bagian dari Ka'bah. Ya. Nah, dulu ketika Nabi SAW membangun Ka'bah ini tetap dipertahankan tradisi yang lama ini. Kemudian Nabi memberi tanda dengan bangunan melingkar itu yang sekarang kita kenal dengan nama Hijr Ismail. Ya. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada tempat namanya Mi'jan, tempat nandur semen, ada namanya Makom Ibrahim. Itu tempat di mana dulu Nabi Ibrahim itu berdiri untuk menaikkan, memasang dinding-dinding Ka'bah itu. Dan ada Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail itu tempat di mana dulu Nabi Ismail itu beristirahat ketika kecapean membantu ayahnya membangun Ka'bah. Termasuk pintu Ka'bah itu dulu dari bawah Bapak Ibu. Sekarang itu kan ditinggikan kira-kira 2 meter atau berapa. Dari tanah itu dinaikkan. Dulu dari bawah. Ini perubahan dari bentuk Ka'bah. Dan ini Nabi SAW tidak memaksa untuk membangun Ka'bah itu sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang Arab yang waktu itu baru masuk Islam itu akan protes, makanya dibiarkan saja oleh Nabi. Bangunannya mengikuti struktur bangunan yang dulu sudah pernah dibangun oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nanti hadisnya ada lengkap di sini. Kemudian tawafnya sebanyak 7 kali itu harus dilakukan secara meyakinkan. Jadi jangan sampai kurang tadi, start dan finishnya itu harus tepat 7 kali. Nah, untuk menghitung putaran Bapak Ibu tidak usah lah pakai alat macam-macam itu. Pakai karet lah, ya. Pakai mesin penghitung itu tidak usah Bapak.
putaran satu baca doa ini, nanti putaran kedua baca doa yang lain lagi, 3, 4, 5 sampai 7 itu doanya beda-beda. Maka cukup pakai itu saja. Kalau doa itu semuanya sudah kita baca, berarti sudah cukup 7 kali putaran kita. Hanya udah nggak usah pakai macam-macam. Ya, kalau dulu saya di KBIH itu ya diajari ini, pakai gelang karet. Nah, repot pula nggak pakai gelang karet itu. Itu juga masih rentan untuk keliru gitu. Ya, kalau lupa makainya, putaran ketiga udah pakai gelang, laju nambah 1, atau pakai mesin penghitung ceklek, tidak usah, itu merepotkan saja. Cukup dengan buku ini nanti dikalungkan, dibaca. Nah, putaran pertama baca doa selesai, naik lagi nanti putaran kedua doanya beda lagi. Cukup nanti sampai 7 putaran selesai. Kemudian berturut-turut antara putaran pertama sampai putaran ke-7. Ya, putaran pertama sampai ke-7 itu harus berturut-turut. Gak boleh misalnya putaran pertama istirahat dulu 2 jam, dilanjutkan putaran kedua setigo istirahat lagi 1 jam. Ya, itu tidak boleh. Ya. Kalau istirahatnya sebentar, misalnya jeda untuk sholat berjamaah, untuk sholat jenazah, atau untuk mengambil air wudhu, atau sekedar beristirahat biar tidak kelelahan, 10 menit, 1/4 jam, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi boleh kita dalam 7 putaran itu, misalnya setiap putaran kita istirahat boleh, tapi istirahatnya jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Kalau sampai 1 jam itu putus berturut-turutnya itu. Ya, 1/4 jam, 10 menit kan cukup untuk istirahat. Karena bagi yang sudah sepuh-sepuh itu untuk 7 kali putaran itu memang lumayan membuat kita capek, karena situasinya berdesak-desakan. Kalau jalan tuh normal gitu. Kalau orang umroh itu misalnya tawaf 7 kali itu ya gak terlalu capek. Tapi kalau haji itu karena sangat berdesak-desakan, walaupun kita sudah mengambil rute yang agak jauh dari Ka'bah, itu masih juga kita berdesak-desakan. Ya, berturut-turut. Kemudian tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Nggak boleh kelilingnya dari luar Masjidil Haram. Keliling jauh. Ya, di luar Masjidil Haram nggak sah. Lalu bagaimana Bapak Ibu dengan Masjidil Haram yang hari ini itu sudah diperluas sedemikian rupa? Menurut pendapat para ulama, perluasan itu tidak mempengaruhi keabsahan tawaf, asal masih di masjid, meskipun masjid hasil perluasan itu tetap boleh. Ya, sekarang itu Masjidil Haram itu luar biasa besarnya dan juga indahnya, luar biasa. Dan sekarang lintasan tawaf itu bertingkat Bapak Ibu. Ada yang di ground, usahakan nanti kita tawafnya itu di ground. Tawaf ifadahnya, tawaf yang rukun itu
kita usahakan betul kita ada di groundnya, di bawah. Nanti kita bisa melihat di situ kalau kita tawafnya di bawah, sa'inya di bawah, nanti kita bisa lihat bekas-bekas bukit Sofa dan Marwah. Kalau di lantai 1, 2, 3 ya boleh ya. Tapi kita tidak akan melihat bekas bukit Sofa dan Marwah. Bukitnya itu sudah dipotong Bapak, tapi tetap disisakan sedikit sebagai penanda. Jangan salah nanti. Kadang mutawif kita itu tidak terlalu peduli dengan kita, maka kita harus paham sendiri. Mutawif itu kan yang lemah tuh lah kan, nggak mau dia misalnya berdesak-desakan di bawah itu, dan diajak naik ke lantai 2 atau 3 atau lantai 1 di atasnya ya. Itu lebih lapang memang, tapi kita tidak tahu sejarahnya. Sejarah Sofa dan Marwah mana itu kita tidak tahu kalau kita di lantai 1, 2 atau 3. Makanya kita di ground nanti. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau kita selesai tawaf lalu sholat di Maqam Ibrahim, itu kita langsung bergeser ke belakang. Di belakang Maqam Ibrahim itu nanti ada jalan untuk menuju ke Sofa dan Marwah. Ke Sofa dulu lah, jalan ke Sofa. Nanti jalan ini itu terbelah menjadi 2. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah yang ke kanan ini ke lantai 1 ya. Kalau yang ke kiri itu yang di groundnya. Maka usahakan nanti kita ambil jalan yang ke kiri. Kalau ke kiri ini turun ke Sofa nanti. Kalau ke kanan kita naik ke lantai 1. Nah, kita tidak akan ketemu tidak akan ketemu dengan Sofa dan Marwah kalau kita beloknya ke kanan. Nah ini kadang-kadang mutawif kita tidak memberikan arahan. Kecuali kalau mutawifnya itu memang benar-benar peduli sama kita. Dulu mutawif kami itu malah menghimbau jamaah ini tidak usah sering-sering ke sholat ke Masjidil Haram, sama saja katanya. Yang penting masih di Mekah. Nah, gitu. Sholatnya di masjid dekat pemondokan saja. Itu dulu mutawif kami itu seperti itu. Ya, habis itu pulang saya ralat, bapak-bapak jangan mencayur. Tidak ada itu, tidak benar itu. Ya, usahakan selama kita bisa mampu sempat kita sholatnya di Masjidil Haram. Karena yang ditunjuk Nabi itu adalah Masjidil Haram, bukan masjid di tanah haram. Beda. Ya. Tidak semua masjid di Mekah itu statusnya sama. Tidak semua masjid di kota Madinah statusnya sama. Ya. Di Mekah yang punya kelebihan nilai ibadah sampai 100.000 kali atau 10.000 kali itu ya Masjidil Haram, bukan masjid-masjid lain di tanah haram. Nah, haram itu kan ada 2, ada haram Makkah, ada haram Madinah. Yang ditunjuk itu ya Masjidil Haram dan Masjidku. Masjidku itu adalah Masjid Nabawi. Ya. Jadi bukan semua masjid di Mekah, di Madinah itu statusnya nilai keutamaan beribadah di dalamnya sama. Itu tentu berbeda. Ya. Jangan sampai nanti ikut-ikutan mutawif yang seperti itu. Nah, kita rugi juga. Kita
Bapak Ibu, kalau di Indonesia penghormatan kita kalau masuk masjid itu dengan sholat sunat tahiyat masjid. Nah kalau di Masjidil Haram itu Bapak Ibu tidak dengan sholat sunat tahiyat masjid, tapi dengan apa? Tawaf. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan ribut sama suami atau sama istri. Ya Pak, kita ngapain tidak sholat sunat tahiyat masjid dulu? Nah, itu di sana itu diganti. Di Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya, tahiyat itu kan penghormatan. Tahiyat masjidnya itu dengan melakukan tawaf 7 kali putar. Nanti di sana kita setiap hari bisa melakukan tawaf Bapak Ibu. Ya. Tawaf sunnah. Ya. Jadi setiap masuk Masjidil Haram tawaf, kita dapat kesunahan tawaf, bukan sholat sunat tahiyat masjid. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu tetap usahakan kita tawafnya di ground ya. Sa'inya juga di ground, di basementnya lah kalau bahasa kita, di lantai paling bawah. Meskipun di lantai 1, 2, 3 juga sah. Nah, sunnahnya saat tawaf itu kita dengan berjalan kaki, kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur ya boleh menaiki skuter. Kalau dulu Nabi itu saat haji wada tawafnya itu dengan mengendarai unta. Ya, Nabi mengendarai unta, tapi sahabat-sahabat yang lain itu jalan kaki. Nah di sana nanti itu Bapak Ibu disediakan oleh pemerintah Arab itu kursi roda. Kalau pakai kursi roda kita tinggal nyantai dulu. Tapi usahakan kalau tidak sakit ya jangan menaiki kursi roda. Jangan istilahnya apa namanya ngakal-ngakali Allah. Nah, jangan. Nanti ada skuternya juga di lantai 1, 2, 3 itu ada skuternya. Bisa kita naik skuter, bayar berapa? Ya, membayar semua. Makanya nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berangkat, tidak usah nanti dari sini nyiapin kursi roda atau dari sini udah pesen kepada KBIH, pesen kursi roda, tidak usah Bapak Ibu. Karena pertama sekarang itu dilarang. Ya, sulit sekali. Dulu 2019 saja itu sudah sulit kita. Dan mereka minta bayaran itu mahal. Bisa 4-5 kali lipat. Ya. Nanti ketika kita misalnya dari pemondokan kita turun bis ya di dekat Masjidil Haram itu sudah banyak petugas-petugas resmi yang akan menawarkan jasa kursi roda. Jadi sudah aman aja Bapak Ibu. Nanti tawafnya diantar sama petugas-petugas itu. Jadi sunnahnya berjalan kaki, meskipun kalau ada keadaan yang memaksa kita boleh menaiki kursi roda atau skuter. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita terus meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu agama. Dan kata Ibnu Hajar Al-Haytami Bapak Ibu, at-tafaqquh fid-din alamatun min alamati husnil khatimah. Orang yang selagi masih mau belajar agama dengan cara yang dia bisa, maka itu merupakan tanda bahwa seseorang akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua nanti ketika dipanggil menghadap Allah, Allah matikan kita dalam keadaan